turun tuh artinya libur. Jadi habis jaga malam dia nggak kerja. Nah, itu tipsnya kuncinya di tidur siang. Terus yang kedua, selama kamu tidur di pagi, itu kondisi kamar nggak boleh ada cahaya strain biru. Jadi cahaya biru itu ya kayak sesuatu, kayak contoh nih gadget ini kan ada warna birunya. Karena cahaya warna biru itu yang menyebabkan kulit jadi tua. Lampu biru juga, Dok. Iya, strainnya tuh warna UVB. Jadi strain gelombang warna biru itu mirip sama UVB, itu kan nggak tahu kan? Jadi kayak contoh itu alasan kenapa kalau di iPhone ada dark mode, itu yang dihilangin komponen gelombang warna birunya. Jadi kalau kepapar ke kulit sama mata terus, itu ngebuat oksidan. Jadi recovery-nya turun, jadi kita tidur nggak nyenyak. Jadi posisi kamar tuh bener-bener harus dibuat warm, nggak boleh cold, warm, bener-bener cahayanya minimal terus tidur. Nah terus sama minum airnya nggak boleh lupa. Nggak boleh itu. Nah terakhir suplemennya ditambah karena kalian hidupnya kebalik, berarti kalian kemungkinan besar nggak akan kena matahari kan. Nah berarti kalian kemungkinan besar akan defisiensi 2 hal. Kalau nggak D3 magnesium pasti itu. Nah itu ciri khas yang defisiensi D3 itu rambutnya rontok, brodol, patah, terus sering alergi, gatel-gatel, terus mood swing. Itu D3. D3 itu penting. Jadi kalau kurang matahari itu kemungkinan besar D3-nya ambrol. Jadi itu harus kasih kurang. Tiga ini udah dicek itu bisa mengurangi walaupun tidak 100% impact buruk. Karena kan kalau aku nyuruh, wah kamu resign aja, wah nggak makan dong nanti. Jadi fairnya di situ. D3 ya. D3 yang 1000 intra unit itu clue-nya tuh kalau buat teman-teman. Sin baru. Dok, tapi kalau misalnya ada kayak temen aku ada yang nggak suka tidur, itu kenapa ya, Dok? Nyabu ya? Nggak tahu ya, dia kayak bisa jadi. Oh enggak tuh, nanti nuduh malah digerebek. Enggak, kalau orang nggak bisa tidur tuh biasanya sudah gangguan mental, gangguan sleep, gangguan tidur. Itu ada terapinya itu. Aku sering bilangin kan, udah mau 40 kurang-kurang minum. 40 tuh siapa? Oh ini loh. Kamu tuh nyindir. Kita nggak ngomong gitu lah. Kita nggak ikut nama. Tapi dia selalu counternya gini, Dok. Oh, udah medical check up aman semua, normal. Nggak usah atur dulu deh. Mana coba hasilnya? Coba hasil medical check up. Hasil. Jadi orang yang gangguan tidur itu hasilnya nggak akan kelihatan di medical check up. Itu kelihatannya kamu harus ke klinik saraf ngecek namanya brain activity. Jadi nanti kamu akan dicek ke dokter saraf. Beda. Jadi dia tuh nanti kepalanya kayak yang di film-film ditempel-tempel. Nanti kelihatan aktivitas sarafmu. Oh iya. Iya. Jadi kalau di otak tuh unik ya. Jadi otak tuh mungkin ini biar teman-teman tahu kalau otak itu kalau gejala pada otak tuh beda banget sama organ yang lain. Nah ini, kita baca ya. Ini kaki ya. Ada banyak kan. Otaknya kena tuh. Otak ini soal otak dulu ya. Ini tak gini dulu ya. Otak tuh adalah menurutku kalau di spesialis itu yang paling sulit bedah saraf. Jadi dokter spesialis menurutku ilmu paling sulit itu bedah saraf. Jadi yang ngurusin stroke, kalau orang kecelakaan. Jadi di otak itu kalau ada gejala dia tidak kelihatan kalau awal. Karena dia masih kompensasi. Jadi misalkan ada benjolan, tumor itu, tetek bengek lah, dia nggak kelihatan. Bahkan contoh ada penyempitan pembuluh darah kecil itu rasanya cuma migrain. Tapi nggak semua migrain itu penyempitan pembuluh darah. Jadi gejalanya kadang nggak tahu. Cuman kalau udah bergejala itu langsung lewat. Langsung fatal. Iya. Otak tuh gitu. Itu alasan kenapa dokter bedah saraf itu dokter yang kalau di Amerika Serikat bayarannya paling gila karena memang paling sulit. Jadi otak itu kalau ada masalah kecil-kecil dia tidak bergejala, tapi sekalinya bergejala itu langsung besar. Jadi misalnya ada pembuluh kecil nih di sini, terus kamu migrainnya nggak hilang-hilang nih, wah sucuk migrain. Tapi kalau ditunjuk migrainmu di mana? Di sini dok, bisa ditunjuk, tapi 4 hari nggak hilang. Nah itu bisa jadi ada gejala penyempitan pembuluh darah. Stroke. Penyempitan toh, nggak sampai stroke. Nah terus tiba-tiba dia lagi mandi, atau dia lagi stres, bad mood, marah-marah, hilang dah. Nah itu udah pecah berarti. Nggak sempet mati jaringannya. Jadi kalau ada orang sering migrain itu aku selalu cek dulu kalau cewek kemungkinan besar hormonal. Nah kalau cowok sering migrain ini unik nih, berarti kemungkinan antara pola tidurnya berantakan atau yang kedua tensinya kacau. Nah langsung cek semua. Nah kalau pola tidurnya berantakan itu harus dicek.
Nah, kita cek nih sekarang. Migrain yang kecil-kecil. Iya, langsung bisa migrain itu sebelah. Cuman kalau bisa ditunjuk, jadi bedanya kalau sakit kepala gini, sakit kepalamu mana? Leher belakang nih. Nah, itu kemungkinan besar kasurmu murahan. Oh, pegel aja itu. Iya lagi. Jantung. Oh ya, jantungnya sih sampai sih. Bagus sih jantung. Bagus ya. Bagus. Otaknya tuh. Ini apa? Bukan yang PDF tadi nggak Yang sih? PDF. Mana? Otaknya dong, Terus. mentalnya dong. Otaknya tuh. Sama kultur ke atas. Keren kali. Kamu kapan terakhir kali ini? Itu ada tanggalnya tuh. Oh, tahun lalu, Juli 2024. Karena kamu biasanya 6 bulan sekali kan. Oh, berarti kamu disiplin ya? Aku rutinin dong 6 bulan sekali. Oh, limfositmu tinggi banget, Bro. Apa itu? Oh, low, rendah. Oh iya, bener kan, defisiensi limfosit kamu. Apa itu? Limfosit itu adalah sel pertahanan tubuh, sel darah putih yang ibaratnya ngelawan virus. Rendah banget kamu. Kemungkinan ciri khas G3 defisiensi. Limfositnya rendah, tapi monositnya tinggi. Jadi kemungkinan ada, tapi masih normal. Eosinofil tinggi, cacingan loh kamu. Eosinofil tuh sama basofil tuh sel darah putih yang khusus untuk melawan parasit. Tapi nggak cacingan kan? Enggak gendut gitu kan. Tubuhnya bagus tuh. Sisanya sih, wow, kolesterolnya cukup bagus ya. PG-nya bagus, wah HDL-nya tinggi sekali. LDL-nya ya mepet-mepet lah, tapi secara umum lipid bagus. Wih, keren. Kamu makananmu gimana? Berantakan. Normal tapi ya, tapi nggak pernah olahraga juga. Oh, nge-gym tahun lalu. Nggak pernah. Sebentar doang, nge-gym dulu sebentar doang. Itu lagi zaman-zaman. Oh, lagi nge-gym. Oh, ini tahun lalu. Ini bener-bener lagi sering-seringnya Olahraga. Tahun lalu nih. Iya. Oh ya, ini harus berarti tahun lalu ya. Tahun lalu normal semua kamu. Tahun ini kali 2 lah. Sebentar lagi. SGPT. Nah ini untuk ngecek orang alkoholik itu kamu apa sehari berapa botol? Soalnya temanku tuh half marathonnya yang tak kusindir di TikTok itu temanku. Ini ku sebut nih, namanya Randy. Randy itu temanku baik dari aku jual sepatu sampai dia udah gede, sampai dia udah nikah, dia tidak bisa menghilangkan kebiasaan alkohol sehari 2-3 botol. Aduh, no. 2-3 botol. Iya, tapi half marathonnya kenceng banget. Tapi larinya kenceng banget. Dia sehari 2 botol. Jadi alkoholik kalau nggak kena dia nggak bisa. Gitu. Dan dia lagi proses mengurangi. Dia jadi pas puasa ini dia ngurangin. Dia itu kalau galau nggak bisa lepas dari itu. Nah, pas dicek fungsi hati. Kalau fungsi hatinya SGPT, SGOT-nya udah remuk, nah sama kreatinin fungsi ginjal itu udah harus tanda-tanda suruh berubah lah. Nah, ini masih bagus nih, fungsi hati bagus. GDS-mu ya aku kaget. Ini bener kamu yang dicek apa orang lain nih, Joki? Oh ya, SGPT-nya bagus, SGOT-nya bagus, GDS-nya bagus. Fungsi ginjal proper. Ya, proper semua. Kita cek yang bawah. Oh, nggak ada tanda-tanda infeksi tipoid. Ada lagi? Ada lagi. Ego ya. Bagus ya. Cek lagi. Cek lagi. Oh iya. Kok iso ya? Aku juga. Tapi itu berat badannya 13 kilo yang lalu, Dok. Nah, Oh sekarang naik? naik dong. Gara-gara stream ini. Enggak, hidupmu tuh gimana sih? Karena stream ini berantakan banget. Kata orang lain, tapi itu bagus loh. Itu tahun lalu ya, Juli 2020. Gimana sih? Hidup penasaran dia. Itu cek darah, urin, ronsen, sama air liur waktu itu kan. Rokok kenceng sehari berapa? Oh, enggak nyampe 1 bungkus. Oh dikit. Sehari nggak nyampe 1 bungkus. Vape, pots? Enggak. Oh jadi kamu pirokok? Ya. Oh itu ya, itu mau ngomong tapi nanti banyak yang makanannya. Oh kamu sama dokter SPPD lagi? Iya. Secara umum kondisi fisikmu proper pak. Tapi Itu tahun lalu. iya proper itu proper. Proper itu. Mental sih. Tapi tahun lalu juga minumnya banyak banget. Sehari sebotol. Lebih banyak tahun lalu daripada Dari sekarang. kamu juga ngasih. Tapi Tapi olahraga juga kenceng, Kak. Tapi untungnya kamu ini, untungnya fungsi hatinya bagus. Sebenarnya kamu genetiknya aja tulangnya gede-gede. Wah, aku ada sih yang temen kayak gitu. Langsung biasanya didiagnosa dulu, terus kita cek aktivitas otak, terus dicek ke psikolog, psikiater. Kepala muter mulu, mikir mulu. Pusing apa sakit kepala? Enggak. Nggak bisa, kalau nggak bisa diem. Kalau diem tuh mikir terus, apa ada aja yang lompat-lompat gitu yang bikin. Oh, iya. Gitu dah. Oh, kamu jauh cuman deket sama temen ya? Ini Maksudnya? tok, sama temen-temen tok ini. Nggak ada keluarga. Mama ada. Tapi nggak dekat. Iya. Nggak dekat. Harus break jauh, sih. Kalau di jauh. Itu solusinya cuma satu, harus break.
Break dari Gimana? break dari segala kehidupan, break dari hidupmu yang paling sering kamu punya. Jadi kayak kalau kamu deket sama teknologi ya kamu break 5 hari, kamu harus melakukan sesuatu yang jauh dari itu Ya sebenarnya. kayak lu break sama kita deh, setahun. Ya. Boleh nggak? Boleh. Bukan, Boleh. Maksudnya kalau kamu ke papa, Boleh nggak? misalkan aku nih kerja, aku kan ngurus toko sama klinik. Kayak Terus aku saat tidur, berarti aku harus break dari itu untuk supaya nih clean. tadinya mau gitu, nggak dikasih. Tensinya normal. Kasih dong. Oh iya. Mungkin genetik ya. Kalau orang kayak gitu one of a kind, coy. Biasanya kalau misalkan habit kurang tidur tuh antara tensinya yang jeblok atau ginjal yang remuk, ini normal-normal aja. Coba teruskan sampai umur 39 kita cek lagi. Oke. Biasa eksperimen. bosom. Itu kalau itu bukan saya. Udah sering cek HIV/AIDS. Udah. Bebas juga. Aman semua ya. Mau mujizat. Ada efek dari mati suri. Emang kamu pernah mati suri? Pernah. Kapan? Umur 9 tahun. Ngapain? Mati aja. Ngobrol ke Sakit. sakit. Ada lagi mau tanya. Ada. Itu dokter. Kamu kok mukanya kayak Rukas ya? Rubin Castor yang punya Rukas. Iya. Cina mirip sama, paham saya. Apa nih? Jadi Ini dia paling alkoholik. beliau Ya. ini alkoholik. Alkoholik. Iya. Maraton juga. Saya bisa bilang alkoholik. Sehari berapa botol dulu? Enggak kayak gitu. Kalau botol juga enggak kayak gitu sih. Enggak sih. Tapi gimana alkoholiknya, Be? Paling seminggu 3 kali lah. ya 3 kali 4 kali lah minum. Tapi tergantung minumnya. Jadi kalau minum ini gimana? Ini aku disclaimer ya. Iya. Kita ini kalau dokter tuh harus disclaimer biar nggak digoreng. Oke. Jadi kalau sebagai seorang muslim kan alkohol diharamkan. Betul. Sebagai seorang dokter aku nerima konsulnya. Jadi aku jawab aku jawab sebagai seorang Dokter. kesehatannya ya. Ya. Nah, moga iya. Mantep nih. Disclaimer dulu. Disclaimer dulu. Soalnya disclaimer dulu karena pasti nanti ada yang goreng nih. Ih, dokter kok menyuruh alkohol pasti gitu. Soalnya kan maksudnya pasti ada aja pasien yang nanya begini gitu. Pasti. Nah, kamu tanya gimana? Nah, kan tadi dokter bilang dokter punya temen tuh alkoholik nih minum Iya, nih. iya. Sehari 3 botol. Dua tiga botol aku nggak bohong itu. Aku sih nggak nyampe segitu dok. Tapi kalau kayak gitu, dokter kan punya temen tuh half marathon nggak kencang tuh. Iya. Itu dampaknya gimana dok? Ya, ini seru nih ditanya nih. Jadi aku tuh lebih concern alkohol sebenarnya daripada rokok ya. Jadi rokok dan alkohol dan gula itu seimbang. Cuman tapi ada pembedanya. Gula itu diproses sama pankreas. Jadi ini buat teman-teman nih, kalau ada yang protes, kenapa kok gula berbahaya, dianggap berbahaya, rokok dianggap berbahaya, tapi rokok diedukasi bahaya banget, gula enggak. Karena gula itu bisa diproses sama organ namanya pankreas. Jadi yang ngebuat Steve Jobs wafat kanker pankreas. Yang kedua, alkohol itu bisa diolah sama si hati. Oke ya. Lemak itu diolah sama empedu. Oke. Rokok tuh nggak bisa diolah sama apapun. Nyangkut ya. Jadi pure apes-apesan genetik apa enggak? Nah, terus kalau kita bahas alkohol, jadi tubuh itu ternyata sudah punya mekanisme, nggak tahu dari penciptanya gimana. Kayaknya bisa memperhitungkan ada potensi alkohol masuk. Jadi ketika alkohol masuk, dia tuh bisa dipecah, diolah. Dan ada batasannya. Ketika dia sudah mulai hangover, itu artinya batas kadar alkohol di darah sudah terlalu meningkat. Jadi tubuh mengkompensasi dengan cara pipis. Oke ya, makanya kalau habis pipis, kamu kayak sadar lagi. Clear ya, karena itu mekanisme tubuh. Dia, wah nih, udah pengen pipis banget tuh. Itu artinya tubuh tuh gimana caranya si alkohol ini keluar, makanya pipis. Terbuang. Ya, kalau sampai dia muntah atau jackpot, itu artinya kamu nggak pipis, terus alkoholnya telat untuk diolah. Jadi kelamaan di lambung. Oh nggak sempet diolah, dia keluar. Iya, makanya kalau buat peminum, aku nyaranin jangan dicampur antara rokok sama alkohol. Karena itu ngebuat lambung cepet penuh. Aku memang nggak pernah muntah. Ya makanya, ini jangan kau dulu. Mungkin Tapi pengecualian. sama, oke nggak pernah muntah kita. Rokokmu banyak. Nggak ngerokok. Vape. Ya, intinya kalau terlalu dicampur, orang yang sering jackpot itu rata-rata karena dia nyampur. Jadi alkoholnya dibuat penuh. Jadi bukan minum tok, tapi minum dicampur cemilan, campur rokok. Wow, alkoholnya berbuek. Paham kan maksudnya? Banyak yang ini masuk. alasan. Ini kan bukan untuk ini kenapa menerangkan jackpot. Iya. Nah, terus itu penjelasannya dulu. Nah, terus kenapa kok orang yang temanku ini masih bisa lari kenceng? Sama, karena alkohol tuh kalorinya gede. Alkohol tuh kayak bir, itu kalorinya gede banget.
Itu alasan kalau dia nggak pernah bergerak, alkoholnya disimpan di perut, namanya alkohol abdomen, alkohol stoma. Jadi kalau dia terlalu sering mabuk tuh perutnya gendut, tapi gendutnya ke samping, Pak. Bukan depan. Iya, benar. Samping ini loh. Karena lemaknya tuh di sekitar hati semua. Karena tuh kalori. Alkohol tuh gede banget kalorinya. Alkohol tuh gede banget. Nah, Tidak peduli apapun alkoholnya, jenisnya. paling tinggi bir. Oke. Bir itu alkoholnya paling tinggi. Yang paling rendah tuh kalorinya tequila. Gila. 15, 16. Bukan seakan-akan kayak itu Bang. Itu Bang. Nah, ini kan aku disclaimer. Ini pasti kalau digoreng, Dokter Tirta mendukung orang minum tequila dong. Nah, pasti kan? Disclaimer dulu. Disclaimer itu kalau ditanya orang. Kalau orang tanya ke aku pasti bilang bir tuh tinggi banget kalorinya. Tequila lebih rendah. Makanya industri alkohol di Amerika Serikat lagi booming kan tequila. Karena low kalori. Jadi di Amerika Serikat Western tuh lagi seneng yang low kalori. Nah, orang yang lari itu kan ngabisin kalori. Betul. Makanya si temenku tuh menggunakan logika awam. Wah, kalau aku minum alkohol banyak, aku lari aja yang banyak. Oke. Makanya kenceng. Cuman yang bahaya adalah ketika fungsi hatinya menurun. Nah, ketika kita tua, fungsi hati itu turun. Jadi ya, kamu masih 20 nggak apa-apa. Tapi harus berhenti nih dok, alkoholnya. Kurangin. Kurang antara kamu cari yang memang tidak dicampur. Sebahaya-bahaya alkohol itu kalau kamu campur-campur, karena kan kita nggak tahu merek-merek itu kadarnya persennya berapa. Itu. Jadi kalau udah sama satu ya satu aja. Jangan di mix-mix tetap bengek. Kayak contoh aku nggak bisa nyebut brand. Kamu minum terus di mix. Iya, Mixernya itu kan gula. Iya. Gula tambah. Nah itu yang nyebabin jadi enak. Jadi biasain kalau aku tanya orang, kamu nggak bisa berhenti ya? Ya hindari alkohol yang gulanya banyak. Satu, kedua, mulai cari alkohol jangan dicampur-campur. Ketiga, puasa alkohol. Jadi kamu closing dose kayak contoh dulu satu botol ini cuma 3, 4. Kalau kamu udah pure sloki kan cepet hangover. Lama-lama kan kamu terkendali terus. Kalau di luar negeri, terlepas dari agama yang kuanut, di luar negeri itu disarankan maksimal 2-4 slot. Kalau mau sangat aman. Kalau mau aman. Iya, 2 slot. 1, 2, 3, 4 itu udah langsung pipis. Kalau sebotol pun sebenarnya orang masih bisa hidup-hidup aja. Yang bahaya tuh kalau etanol, alkohol oplos. Itu soalnya bukan alkohol yang layak diminum. Etanol ya. Yang buat kedokteran itu dah. Iya, itu. Nah, kalau kenapa kok orang barat suka banget alkohol? Karena dia musim keempat, musim dingin. Jadi di musim dingin, tubuh butuh energi untuk mendinginkan badan. Oh iya. Jadi energinya kalori hilang banyak. Kamu makan sebaya apapun akan rentan kedinginan terus. Maka orang western yang semakin dekat dengan kutub itu alkoholik semua. Karena ngebuat badan jadi hangat, energi terus keluar. Tanpa perlu ngapa-ngapain energi keluar karena tubuh butuh. Iya. Jadi ketika kita kedinginan, energi tubuh itu keluar untuk menghangatkan badan. Sama kayak ketika kepanasan, energi tubuh keluar untuk dinginin. Nah itu yang teman-teman di sini tuh rata-rata tanya, wah kalau saya olahraga di tempat dingin nggak keringetan? Enggak, tetap aja energimu malah olahraga di dingin tuh lebih berat daripada di panas karena energimu kali 2. Makanya di barat pada minum itu semua. Di sini rata-rata nis kan, ada yang koktail. Makanya kalau kamu sadar semakin orang tua, dulunya dia murnian campur-campur, semakin tua semakin koktail ya. Tua-tua jadi koktail, cuman ngelons doang, minum sendiri, ngeracik sendiri, ya kayak gitu. Karena fungsi hatinya turun. Nah kalau temanku ini, kenapa aku nasihatin terus? Karena dia terus selama bertahun-tahun. Nah itu nanti yang bahaya umur 40 ke atas. Tiba-tiba fungsi hatinya jeret gitu. Jadi sekali rusak terus. Terus dok, apakah yang Ini kamu kayak mahasiswa ya? Kamu menyiapkan pertanyaan? enggak. Karena emang banyak alkoholik. enggak, karena memang banyak pertanyaan sama dokter. Kalau misalnya apa yang dilakukan sekarang ini apakah berdampak? Iya. Nanti berdampak ya? Iya, itu di usia 50-an. Ayo lu. Tapi ada genetik, jadi kemungkinan, jadi gini ya, kalau aku melihat, ini kan terlepas dari sejawat yang lain edukasi ya. Sejawatku tuh ada edukasi yang saklek, hitam putih. Kayak Pak Boyke itu saklek, kayak contoh, ya rokok tuh bla 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 bla. Cuman nikotin itu adiktif. Untuk menghentikan nikotin tuh tidak bisa disuruh orang. Harus dari niat diri sendiri. Jadi kalau dirimu dari niat nggak bisa berhenti, ya dia nggak akan pernah berhenti. Mau ada dokter ngomong sebaya apapun. Nah, setelah kita jaga di IGD, matinya manusia kalau normal ya. Normal itu maksudnya bukan karena musibah, bencana alam, kecelakaan. Itu karena kerusakan jantung, otak, hati, ginjal. Dah. Nggak jauh-jauh dari itu. Iya, kayak kalau mobil ya, pistonnya jeblok, ring pistonnya hancur, atau pembuangannya hancur, radiator pecah, nggak jauh dari itu, kaki-kaki hancur. Nah sama, manusia tuh matinya nggak jauh dari 4 ini. Iya.
Nah, apa yang kamu lakuin selama muda, kalau kamu nggak punya genetik yang ketahanannya kuat, ya kamu akan menjadi orang biasa-biasa aja yang matinya di antara berempat itu. Oke, Dok, ada lagi pertanyaan. Tapi ada nggak kompensasinya kalau misalnya dengan kalau misalnya orang konsumsi alkohol itu kan biasanya akan terjadi pada umur 50 itu kan adalah pengerasan hati. Betul, ya, betul. Kalau misalnya diimbangi nih dengan memakan serat yang cukup, makan brokoli, makan sayur, makan buah. Nah, itu ya dilakuin sama orang barat. Makanya kan ini disclaimer kan. Kalau aku sebagai pasien, terus aku tanya, kamu tanya aku sebagai dokter atau aku selalu tanya ke pasienku, kamu tanya sebagai pandanganku dokter atau influencer kesehatan atau kamu tanya sebagai pribadi Tirta. Kalau pribadi Tirta tak jawab suruh stop. Oke. Tak suruh stop. Kalaupun nggak bisa ya buat chill aja sama temen. Tapi kalau nggak bisa, tapi kalau sebagai seseorang yang di Western, imbangi sama serat itu betul. Itu alasan kenapa kalau di luar negeri makan steak sama wine aftertaste-nya bagus. Dia minum alkohol tapi seratnya juga kenceng detoxnya. That's it. Salah satu itu kalau di luar, kalau di sini ya bisa berhenti. Tapi memang betul salah satu cara menyimbanginya dengan serat dan fiber.